Ingat, dicatat baik-baik pesan yang pertama, niat dalam mengisi liburan harus ditata dengan baik. Hal yang sederhana seperti liburan perlu diniati agar tidak salah, karena yang tidak diniati dengan niat yang baik khawatir ada peluang setan untuk mengambil alih niat yang tidak baik. Maka niat liburan ada 3 setidaknya. Yang pertama, berniat silaturahmi kepada keluarga, kedua orang tua, sanak famili, para guru dan teman-teman kita. Yang kedua, berniat mengamalkan ilmu yang didapatkan di pesantren. Salat berjamaahnya, al-aurat wal adhkar, nasihat murabbi, tawassul batin jangan lupa. Ketiga, berniat menghibur pikiran yang telah belajar selama 1 tahun agar semangat belajar kembali. Nanti di bulan Syawal kita memulihkan semangat baru. Jangan sampai masa liburan kita ini libur dari kebaikan, libur dari hal yang positif. Jangan sampai. Jadikan liburan kita harus tetap berada dalam amal kebaikan. Yang kedua, 1 orang santri agar supaya dapat mengajak teman di rumahnya untuk berbuat baik minimal selama Ramadan. Misalkan melakukan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sholat berjamaah dan lain-lain. Kalau kemudian ada 17 santri pulang, maka akan ada 17 kawan teman lama yang akan diajak menjadi orang baik. Kalau kemudian setiap santri bisa mengajak temannya 3 orang, berarti kan 17 kali 3, begitu seterusnya. Jadi harapannya santri liburan Ramadan menjadi agen perubahan kebaikan di masyarakat. Yang ketiga, santri agar menyampaikan salam takdim dari saya kepada orang tua, guru ngaji ketika di rumah dengan kalimat yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat, santri wajib sholat subuh dengan berjamaah. Apakah yang lainnya tidak wajib? Ini ada kronologinya. Biasanya kalau sudah Ramadan banyak yang terlewat sholat subuhnya. Jadi saya secara khusus berharap ini menjadi perhatian, sholat subuh berjamaah. Tidur yang merusak sholat fardu, sholat wajib, akan menyia-nyiakan umur. Jadi umur yang tidak barokah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima, santri agar senantiasa tetap tersambung semangat keilmuannya, membawa kitab atau buku yang disenangi selama liburan. Harapannya adalah agar selalu disapa bukunya, ilmunya, ya, kitabnya, dengan membuka dan membaca. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki jika liburan ke Taif atau ke tempat-tempat rihlah lainnya, beliau membawa kitab-kitab akan seperti Sorrof, ya, Tasrepan itu, yang ringan tetapi tetap tersambung dengan ilmu. Kemudian yang keenam, amalan sehari-hari di pesantren, Ratibul Haddad, Al-Adhkar, wirid setelah sholat, jangan sampai ditinggalkan. Terlebih yang memang ciri khas santri Sukoharjo adalah Ratibul Haddad. Kemudian yang ketujuh, santri agar dapat membuktikan diri selama liburan menjadi santri Sukoharjo yang bermanfaat ilmunya dengan sikapnya yang sopan, santun, berakhlakul karimah kepada orang tua, selalu siap untuk tampil membantu orang tua, bukan kemudian minta dilayani oleh orang tua. Kita seharusnya yang berkhidmah
berkhidmah pada orang tua kita. Semoga para santri diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuh kesadaran untuk berkhidmah pada orang tuanya. Kemudian yang kedelapan, santri wajib sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat mungkin untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar inilah yang kemudian, sebagaimana kita mengaji tentang malam nisfu Sya'ban, di mana peluang diampuni dosa-dosa, ternyata ada dosa yang sulit diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Nasihat Murabbi. Syirik pada Allah, durhaka kepada orang tua, berzina dan lain sebagainya. Maka ini harus dihindari sekuat mungkin. Yang kesembilan, santri agar tetap menjaga nur yang ada di wajahnya, di dalam hatinya. Wajah ini hanya cerminan hati. Di cahaya barokahnya ibadah, barokahnya ilmu, jangan sampai luntur karena berbuat maksiat selama liburan. Maksiat ini akan meredupkan cahaya wajah kita. Kemudian yang ke-10, santri akan pulang liburan Ramadan ya, tidak boleh mampir kemana-mana, langsung pulang ke rumahnya masing-masing sesuai aturan yang sudah ada. Nanti yang udzur syar'i juga akan diatur oleh panitia, pulang berjamaah harus tertib, bukan semaunya sendiri. Bagi yang punya kegiatan, ini juga sudah ada aturannya, ada teknis bagaimana cara izin dan laporannya. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, selama liburan doa yang kita baca. Kemudian yang ke-11, selama liburan doa yang kita baca setiap ngaji pagi hari itu jangan dilupakan. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au dlama au ajhala au yujhala alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Karena maknanya sangat penting sekali untuk perjalanan hidup kita. Saya khawatir santri sudah berjuang menjaga kebaikan selama 11 bulan atau 10 bulan, ternyata ada potensi dirusak hanya 50 hari. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita renungkan isi doanya ini kan luar biasa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau dari menyesatkan atau disesatkan, dari menggelincir atau tergelincir, dari menganiaya atau dianiaya, dari membodohi atau dibodohi oleh orang lain. Ini penting. Khawatir nanti pulang terpengaruh lagi oleh kawan lamanya. Kemudian yang ke-12, jangan lupakan doa yang juga dianjurkan, penting nih. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kembali pondok baca doa ini lagi. Kemudian yang ke-13, ketika dalam perjalanan agar membaca doa zikir, membaca Ratibul Haddad, Syawarikul Anwar sebagaimana biasanya. Dan yang terakhir, titip doa tawassul pada para masyayikh kita setiap ba'da shalah itu. Nasihat Murabbi. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi masyayikhi wa masyayikhi khususan Syekhana Samsul Arifin wa Syekhana As'ad Samsul Arifin wa Syekhana Ahmad Fawaid As'ad wa Syekhana Dhafir Munawwar an tahdiyana ila siratikal mustaqim wa tarzuqna imanan shadiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wasi'an dan seterusnya. Kemudian jangan lupa juga Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama atamta fala taslub minna. Nah, ini penting agar nikmat yang ada pada diri kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga
15 pesan ini menjadi bekal selama mengisi liburan.